Salam sejahtera bagi kita semua, salam. Kita bersyukur kepada Tuhan sebab Dia adalah Bapa yang sangat baik, yang sudah menolong, memimpin, mengantar kita bisa beribadah pada hari ini, merayakan hari kenaikan Tuhan. Haleluya, ini luar biasa saudara, sebab tidak ada Tuhan yang lain seperti Yesus Kristus yang kita sembah. Dia adalah pemenang sejati, haleluya. Dia memang sebagai manusia, dia menderita, dia disalib, dia mati, tetapi hari ketiga dia bangkit. Dan 40 hari kemudian dia naik ke surga, haleluya. Dan sekarang dia ada di surga. Kita hanya merayakannya, tetapi Tuhan Yesus sudah ada di surga, haleluya. Dan satu ketika dia akan kembali lagi untuk menjemput kita, anak-anaknya, untuk tinggal bersama Tuhan kekal selama-lamanya di surga. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kehadiran Tuhan di dunia ini itu mengubah semua hal yang buruk di dalam hidup kita. Karena ketika kita jatuh, ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia itu kehilangan pengharapan. Hidup manusia itu hancur. Semuanya hancur. Ya. Kenapa manusia hancur? Karena iblis menggerogoti semua aspek hidup kita. Lewat kuasa yang dimiliki oleh iblis itu. Dia merusak hidup kita. Dan manusia tidak bisa diperbaiki. Saudara. Kenapa? Karena manusia tidak punya kuasa. Jangan lupa saudara, ketika iblis merusak hidup kita, itu dia menggunakan kuasa. Kuasa jahat, ya, roh jahat, kuasa jahat. Dia mengubah, merusak hidup manusia itu dengan kuasa. Sekali lagi, iblis merusak kita itu dengan kuasa. Itu sebabnya tidak bisa dipulihkan dengan kekuatan logika kita, tidak bisa. Harus juga dengan kuasa. Kalau bukan dengan kuasa kita tidak bisa pulih. Nah, kapan iblis merusak kita? Ketika kita menuruti keinginannya. Jadi saudara, waktu lalu saya sudah pernah terangkan ya, bagaimana cara iblis merusak hidup kita. Itu bukan dia datang dan dia mulai obrak-abrik hidup kita, tidak. Ketika Adam dan Hawa ada di Taman Eden, ya, itu hidupnya senang, hidup diberkati, hidup luar biasa, segala sesuatu tersedia, tidak ada yang rusak, hubungan mereka baik, ya. Adam dan Hawa punya hubungan yang harmonis, mereka punya hubungan dengan Tuhan yang sangat harmonis, bahkan Tuhan suka datang dan berjalan bersama mereka, bercakap-cakap. Oh, itu sebuah keindahan yang luar biasa. Sangat senang mereka di Taman Eden, semua tersedia. Apa yang mereka inginkan semua ada. Tetapi ketika iblis mau merusak manusia, dia tidak mau manusia itu hidup di dalam berkat-berkat Allah yang berlimpah. Dia datang, tetapi dia tidak bisa untuk serta-merta mengobrak-abrik hidup Adam dan Hawa, tidak bisa. Yang dilakukannya adalah merayu, membujuk, mempengaruhi supaya Adam dan Hawa itu melawan Tuhan dengan cara berbuat dosa. Jadi berbuat dosa itu adalah melawan Tuhan. Jadi kalau engkau berdusta, engkau melawan Tuhan. Kalau engkau punya pikiran jahat untuk merusak seseorang, engkau melawan Tuhan. Itu dosa. Ketika engkau bergosip menghancurkan seseorang, engkau melawan Tuhan. Itu berbuat dosa. Nah, kita sampai bisa berbuat dosa itu bukan juga karena kemauan kita, bukan. Karena pengaruh kuasa jahat. Dia mempengaruhi, dia menggoda. Jadi iblis datang di dalam Taman Eden itu, dia datang wujud ular, menggoda Hawa.
Dia menggoda Hawa. Sampai Hawa tertarik untuk berbuat dosa. Jadi saudara, itu sistem bagaimana iblis mau merusak hidup kita. Pertama dia menggoda dulu. Dia rayu, dia kasih pikiran negatif. Dia kasih pikiran untuk menggoda. Melakukan hal-hal yang jahat. Dia goda, saudara. Ketika kita tergoda dan melakukan dosa, nah di sanalah pintu terbuka, pintu akses istilah saya ya. Akses untuk iblis masuk dalam hidup kita itu terbuka ketika kita berbuat dosa. Kalau kita tidak berbuat dosa itu pintu tetap tertutup dan iblis tidak bisa merusak hidup kita. Dia tidak bisa menghancurkan hidup kita, tidak bisa. Tetapi ketika kita berbuat dosa, maka pintu itu terbuka. Dan iblis leluasa menghancurkan hidup kita. Jadi ketika Hawa membuka pintu, ketika Hawa menuruti keinginan iblis untuk makan buah melawan Tuhan, maka pintu akses iblis masuk dalam hidupnya itu terbuka lebar. Sehingga iblis dengan leluasa menghancurkan Adam dan Hawa. Yang pertama dihancurkan adalah hubungan manusia dengan Tuhan. Hancur. Kalau sama dengan sekarang ketika iblis punya akses, maka kita jadi malas beribadah. Tidak mau beribadah. Hancur hubungan dengan Tuhan. Tidak mau berdoa. Tidak mau bersekutu dengan Tuhan. Tidak mau baca firman Allah. Tidak mau melakukan firman. Hancur hubungan kita dengan Tuhan. Itu yang dirusak. Dan sekali lagi ketika tuh iblis merusak kita itu, dia merusak dengan kuasa. Itu sebabnya dengan logika kita tidak bisa. Coba saudara-saudara dalam istilah di Lirong, dalam kelembutan. Kamu pakai akalmu untuk datang beribadah. Tidak bisa, saudara. Tidak bisa. Ada hambatan, ada sesuatu yang menghambat sehingga engkau tidak bisa beribadah kepada Tuhan. Tidak bisa konsentrasi ketika berdoa. Tidak bisa fokus ketika baca firman Tuhan. Ketika menyembah Tuhan pikiran kemana-mana. Kenapa? Karena kuasa itu mempengaruhi engkau. Kuasa itu mengobrak-abrik, menghancurkan hubunganmu dengan Tuhan. Ada kuasa. Sekali lagi, iblis menggunakan kuasa untuk menghancurkan kita. Bahkan kita lebih mudah untuk tertarik untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Tuhan. Itu sangat mudah. Ya, ketika ada yang ngajak bagate dan lain sebagainya tuh, rokok, melakukan kejahatan yang lain. Kalau di sini sih tidak ada. Kalau di kota-kota besar ada yang istilahnya dugem, dunia gemerlap. Itu kehidupan malam yang disenangi, digandrungi oleh orang-orang di kota. Kita bersyukur di sini tidak ada. Kalau di sana ada nightclub, orang bisa tidak tidur semalaman, cuma joget dan sebagainya, menikmati lagu-lagu duniawi, mabuk-mabukan. Itu gampang sekali orang kalau digoda, dibawa oleh iblis dengan pengaruh kuasanya ketika kita menyerahkan hidup kepada iblis. Dan itu merusak hubungan kita dengan Tuhan. Hancur. Jadi sekali lagi iblis datang merusak hidup manusia. Ketika engkau menyerahkan hidupmu. Itu sebabnya saudara, ada firman Allah bilang begini, jangan beri tempat kepada iblis. Kalau di dalam bahasa terjemahan lama dia bilang, jangan diberi kesempatan kepada iblis. Jangan diberi celah kepada iblis. Karena ketika kita memberikan celah, maka kita akan jatuh dalam dosa. Dan ketika kita sudah ada sudah bergumul dengan dosa, maka iblis dengan leluasa merusak hidup kita. Ya,
Yang pertama dirusak adalah hubungan kita dengan Tuhan. Kemudian dia merusak hubungan kita dalam keluarga. Tiba-tiba suami jadi kasar, tiba-tiba istri jadi cerewet, tiba-tiba anak-anak jadi kurang ajar. Kepala orang tua jadi pemalawang. Anak-anak jadi hidup liar tanpa tidak bisa dikendalikan. Itu hubungan-hubungan hancur. Kalau iblis mulai merusak. Dan sekali lagi, itu tidak bisa dipulihkan dengan logika, tidak bisa. Nasihat satu karung saudaranya tidak bisa diterima, tidak bisa diterima. Kenapa iblis? Cek, cek, satu, cek, cek, satu, dua, cek, satu, cek, satu, dua, cek. Ya, oke. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, rupa bapongo kah? Cek, satu, dua, cek, cek, satu, cek, satu, dua, cek, satu, dua, cek. Satu, dua, cek. Terlalu keras tuh. Cek, satu, dua, cek. Satu, dua. Ya, oke. Cek, oke. Jadi ini mungkin tolong diperhatikan ya baterai, jangan sampai habis. Oke, saya lanjut. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika iblis mau merusak hidup kita, sekali lagi dia merusak dengan kuasa. Itu sebabnya dengan logika kita tidak bisa memulihkan hidup kita, tidak bisa. Tidak bisa. Hubungan tidak bisa dipulihkan dengan logika, hanya dengan nasihat. Ya, biasa kalau kita logika itu kan nasihat ya. Kita dapat nasihat-nasihat. Nasihat tidak bisa mengubah, tidak bisa. Itu sebenarnya ketika ada kalau di kota-kota besar ada yang namanya psikiater. Saudara tahu psikiater ya? Ada banyak kalau ada orang-orang yang anak-anak kecanduan. Itu di tempat-tempat rehabilitasi itu ada namanya psikiater. Untuk mengubah anak-anak yang ketergantungan obat-obatan. Dinasihati supaya mereka bisa terlepas. Saudara tahu, paling banyak yayasan rehabilitasi dulu ya tahun-tahun 90-an, tahun 2000-an awal itu di Jakarta banyak yayasan pemulihan begitu ya, ketergantungan obat-obatan itu tidak pulih sudah. Itu sebabnya yayasan-yayasan itu sekarang tutup, tidak laku. Kenapa? Ketika mereka mau memulihkan orang-orang ketergantungan obat-obatan, ya, tergantungan alkohol dan lain sebagainya, dan mereka mulai kasih nasihat, itu psikiater, dokter-dokter sudah ya. Jadi mereka selain kasih nasihat, dorang kasih obat juga untuk pemulihan. Nggak pulih sudah. Soalnya sekarang tutup semua itu lembaga-lembaga itu yang untuk pemulihan rehabilitasi. Tutup sudah. Sekarang ada di BNN. Tapi saudara apakah pulih? Tidak pulih. Keluar mereka bikin lagi. Kelihatan sudah baik. PKS keluar, bikin lagi mereka. Tidak pulih. Tapi saya bersyukur karena di Jakarta itu ada di sekitar tahun-tahun 2000-an awal. Itu ada kegerakan pemulihan di gereja. Dan banyak orang-orang yang tergantung ketergantungan itu pulih. Kenapa? Memulihkan seseorang dari kerusakan yang dirusakkan oleh iblis itu hanya dengan kuasa Tuhan. Tidak bisa dengan logika, tidak bisa. Dengan hikmat manusia tidak bisa. Ilmu kedokteran setinggi apapun tidak bisa mengubah. Tidak bisa.
Karena iblis merusak kita, merusak manusia itu dengan kuasa sekali lagi. Iblis merusak manusia itu dengan kuasa. Kenapa orang Bang Bahugel ketika ketangkap dia malu kan, dia berhenti. Beberapa bulan kemudian dia lakukan lagi. Tidak bisa pulih saudara, kenapa? Iblis merusak kita dengan kuasa. Nah itu sebabnya kita anak-anak Tuhan harus tahu bagaimana cara untuk supaya hidup kita pulih. Nah pagi hari ini saya rindu kita akan belajar satu bagian firman Allah yang penting. Saat Yesus mau naik ke surga, dia berpesan, memberikan sebuah pesan. Dan itu adalah kunci pemulihan manusia. Agar supaya kita, kata firman Allah, menjadi saksi bagi dunia. Nah sebelum saya lanjut, saya rindu kita akan baca dulu beberapa ayat. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 1. Kisah Rasul 1 kita akan membaca ayat 6 sampai ayatnya yang ke-11. Kisah Rasul pasal 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Saya rindu kita akan bacakan bergantian ayat-ayat ini. Saya akan membacakan ayat 6. Bapak Ibu Saudara sekalian baca ayat 7. Kita bergantian sampai ayatnya yang ke-11. Lembaga Alkitab Indonesia dalam terjemahan baru memberikan judul Yesus terangkat ke surga. Sekali lagi Kisah Rasul pasal 1 ayat 6 mulai saya akan membacakan berbunyi demikian. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ. Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Ayat-ayat yang sudah kita bacakan itu menceritakan kisah ketika Yesus mau berpisah dengan murid-muridnya. Ya, kalau di dalam Alkitab bagian yang lain dikatakan bahwa yang berkumpul waktu itu ada kurang lebih 500 murid yang berkumpul di bukit sebelum Yesus naik ke surga. Itu ada 500 orang murid. Nah, saudara, ketika mereka sudah Yesus sudah mau berpisah dengan murid-muridnya, murid-murid bertanya kepada Tuhan. Ya, itu ayat yang ke-6. Murid-murid katakan begini, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jadi murid-murid itu ingin, saudara, Tuhan itu memulihkan kerajaan Israel. Karena bangsa Israel itu pernah mengalami masa kejayaan. Yaitu di bawah kepemimpinan Raja Daud dan Raja Salomo. Itu Israel mengalami masa kejayaan. Bangsa Israel itu menguasai, kalau zaman dulu peradaban dunia tertinggi itu di sekitar dari Babylon sampai di Mesir, saudara ya. Saudara lihat di peta itu daerah itu yang menguasai dunia. Dunia kalau sekarang kan Amerika dan Eropa, saudara yang paling maju. Tapi zaman dulu itu Babylon dan Mesir. Itu daerah termasuk pusat kekuatan dunia di zaman itu. Nah, di masa kepemerintahan Raja Daud dan Salomo, itu Israel menguasai semua daerah itu. Kata firman Allah, semua kerajaan itu setiap tahun membawa upeti kepada bangsa Israel, kepada kerajaan Israel. Karena mereka menaklukkan diri kepada kerajaan Israel.
Nah, ketika Tuhan Yesus datang, itu situasi sangat berbeda. Karena Israel adalah salah satu negara jajahan dari Roma. Mereka tertindas, mereka tidak bebas karena dijajah. Itu sebabnya murid-murid punya kerinduan agar supaya kerajaan Israel itu dipulihkan. Dan mereka percaya Tuhan Yesus sanggup memulihkannya. Makanya mereka bertanya, Tuhan, maukah? Karena itu tergantung Tuhan mau atau tidak. Murid-murid tahu itu. Sebab kalau Tuhan tidak mau, ya tidak bisa. Sebabnya mereka tanya, Tuhan maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ini merupakan sebuah pertanyaan yang mengandung makna bahwa murid-murid percaya bahwa Israel hanya bisa dipulihkan oleh Tuhan itu sendiri. Hanya Yesus yang bisa memulihkan. Tetapi Yesus menjawab begini, ayat yang ke-7. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Nah, ini yang saya katakan tadi. Kenapa pemulihan itu perlu kuasa? Karena ketika iblis merusak manusia, merusak dunia ini, dia juga menggunakan kuasa. Makanya Tuhan Yesus bilang begini, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Jadi pemulihan itu akan terjadi, itu hanya ketika Bapa menetapkannya dengan kuasa. Sekali lagi, pemulihan hanya bisa terjadi dengan kuasa. Dan kuasa yang sanggup memulihkan manusia hanya kuasa Tuhan. Tidak ada kuasa yang lain. Karena kata firman Allah, kuasa atau roh yang ada dalam hidup kita itu lebih besar dari semua roh yang ada dalam dunia. Hanya kuasa Tuhan yang bisa memulihkan. Tidak ada kuasa yang lain. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perlu kuasa Tuhan. Haleluya. Makanya di ayat yang ke-8 Tuhan bilang begini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung. Jadi saudara, kuasa itu yang akan memulihkan. Nah, ketika kita sudah dipulihkan, baru kita bisa jadi saksinya. Kalau kita tidak pulih, saudara, kita tidak bisa jadi saksi, tidak bisa. Oh, bagaimana itu orang sementara bagate mau kasih selamat orang bagate? Tidak bisa. Saudara. Keluarga kita lagi hancur-hancuran. Bagaimana kita mau pulihkan keluarga yang lain yang lagi hancur? Tidak bisa. Anak-anak kita hancur hidupnya, hidup liar. Bagaimana kita bisa memenangkan anak-anak yang lain? Tidak bisa jadi saksi. Kita harus dipulihkan dulu, baru kita jadi saksi. Supaya kita pulih, saudara, kita butuh kuasa. Itulah Roh Kudus. Makanya Tuhan bilang, kamu akan memperoleh kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas. Itu sebabnya anak-anak Tuhan perlu kuasa. Kita gereja Pantekosta disebut gereja Pantekosta karena kuasa itu. Gereja Pantekosta ini bertumbuh menjadi gereja yang besar karena kuasa Roh Kudus. Tanpa kuasa Roh Kudus GPDI-nya tidak ada apa-apanya. Itu sebabnya saya selalu bilang, jadi aneh kalau kita gereja Pantekosta dan tidak ada kuasa Roh Kudus dalam gereja kita. Kita harus berjuang supaya kuasa Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Sebab kalau Roh Kudus ada dalam hidup kita, oh, pemulihan pasti terjadi. Sekali lagi, ketika iblis merusak hidup kita, oh, dalam semua aspek sudah.
Dia rusak hubungan kita. Keluarga kita yang saya sudah ceritakan tadi. Tiba-tiba suami jadi kasar, jadi pembahugel. Istri jadi cerewet, menuntut ini, nuntut itu. Bergosip ke sana, bergosip ke sini. Ada kan istri-istri suka gosip suaminya? Ada. Kenapa bisa begitu? Iblis yang rusak. Dia racuni pikiran kita sehingga kita bisa gosip suami kita di tetangga-tetangga. Malah suami kita lebih hancur. Anak-anak tiba-tiba jadi liar seperti saya katakan tadi. Hidup tidak terkendali. Itu sama orang-orang tua, kalau engkau punya anak-anak remaja, engkau butuh kuasa Roh Kudus. Karena kalau engkau tidak punya kuasa Roh Kudus, oh hidup keluargamu itu hancur. Kita butuh Roh Kudus. Belum dia merusak ekonomi. Karena kalau iblis merusak ekonomi kita, oh tidak bisa bangkit sudah. Usaha ini hancur, bekerja di sana dapat pecat. Kerja melamar di perusahaan di sini tidak diterima. Bagaimana mau pulih ekonomi? Tidak bisa. Dengan kekuatan logika kita tidak bisa mengatasi. Ketika ekonomi keluarga, ekonomi pribadi hancur. Karena dosa. Sulit pulih. Susah. Banyak doi. Kerja banting tulang, dapat doi banyak. Habis tahun, hitung-hitungnya tidak ada yang dapat beli. Seperti saya bersaksi dulu ya, teman saya di Bekasi. Dia kerja 14 tahun. Dia punya teman, punya saudara di pabrik cat. Itu sebenarnya dia beli cat dengan harga murah. Dan dia jual cat. Dia jadi seperti agen. Itu Tangerang itu, daerah Tangerang. Itu dia kuasai. Itu cat dari dia semua, daerah Tangerang. Dia kuasai daerah Tangerang. Tetapi dia cerita, dia saksikan kepada kami ya. Waktu itu Komsel pria, dia bersaksi. 14 tahun saya kerja itu. Uang banyak. Tetapi 14 tahun sudah lewat. Saya tidak punya mobil, saya tidak punya rumah. Ngontrak sana, ngontrak sini. Saya hanya bisa beli satu motor butut. Dia punya istilah. Motor yang istilah orang bahu, bajalang 1 meter, 1 skrup jatuh. Motor butut. 14 tahun hanya bisa beli motor butut. Tidak bisa beli rumah. Ngontrak sana, ngontrak sini. Pulang di rumah berantem sama istri. Batalai sampai tengah malam. Akhirnya dia lari di dugem. Dunia gemerlap. Dia minum-minum sampai pagi. Habis uangnya. Padahal uang banyak. 14 tahun. Kesaksian dia. Tetapi ketika dia terima Yesus. Dan Roh Kudus berkarya dalam hidupnya. Roh Kudus itu memulihkan keluarganya. Sehingga menurut kesaksian dia. 2 tahun dia bekerja. Ini bukan usaha sendiri ya. Dia bekerja di toko. 2 tahun dia kerja di toko. Dia punya toko sendiri. Dia tetap bekerja. Istrinya buka toko sendiri. Dia tetap bekerja. Dia punya toko sendiri. Dia bisa beli rumah. Dia bisa beli mobil sampai 2. Motor bagus. Rumah tangga harmonis. Masih hidup sampai sekarang itu Bapak. Bapak Bihian kalau sudah ke Bekasi nanti. Coba tanya. Namanya kok Bihian. Orang jaga panggil. Ini kesaksian dia. 14 tahun sama 2 tahun. 14 tahun di luar Tuhan. 2 tahun bersama Tuhan. Itu perbedaannya sangat besar. Kenapa? Tuhan memulihkan ekonomi. Jadi kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara sekalian ekonomi masih hancur saat ini. Saya mau bilang engkau butuh Roh Kudus. Hanya kuasa yang dapat memulihkan hidupmu. Bukan dengan logika, dengan ilmu pengetahuan. Tidak bisa. Tapi kalau engkau punya kuasa,
engkau pasti pulih. Ketika engkau pulih, saya percaya engkau akan tampil sebagai saksi Tuhan. Haleluya. Engkau bisa bersaksi kepada dunia. Engkau bisa katakan, coba lihat. Saya dulu dan sekarang berbeda. Kenapa? Ada kuasa yang menjadikan engkau bangkit untuk menjadi saksi. Jadi saudara, kerja keras itu bisa menghasilkan banyak uang. Tetapi kerja keras tidak bisa serta-merta memulihkan perekonomian hidup. Tidak. Banyak belalang pelahap kata firman Allah. Banyak belalang pengerik. Orang Jakarta bilang bocor alus. Banyak itu di mana-mana. Baik lewat anak-anak, lewat kesehatan, lewat anak buah. Kita tidak terasa keluar sedikit-sedikit. Pas akhir tahun, ya penyada ada, tabungannya ada tambah. Bocor halus. Itu tandanya kita tidak dipulihkan secara ekonomi. Nah, untuk memulihkan itu, kata firman Allah, kita perlu kuasa. Dan kuasa yang dijanjikan oleh Tuhan ketika Roh Kudus turun atas hidup kita. Haleluya. Maka kita akan memperoleh kuasa dari Tuhan. Dan kalau kuasa itu ada dalam hidup kita, maka percayalah engkau pasti dipulihkan. Haleluya. Itulah kehebatan Tuhan kita. Dia Tuhan yang ajaib. Tetapi kita bisa melakukannya kalau kita percaya. Itu sebabnya perlu sekali untuk percaya akan firman Tuhan. Firman Tuhan itu tidak akan muncul kuasanya ketika kita tidak percaya. Firman Tuhan itu akan muncul kuasanya. Dia akan melakukan terobosan dalam hidup kita. Ketika kita percaya pada firman Tuhan. Dan percaya itu yang disebut dengan iman. Tetapi iman yang sejati adalah iman plus perbuatan. Ada tindakan. Kalau iman cuma percaya tanpa perbuatan, kata firman Allah itu adalah iman yang mati. Iman yang tidak akan menunjukkan kehidupan. Iman yang mati. Tidak punya pengaruh, iman seperti itu tidak ada pengaruh dalam hidup kita. Kita harus percaya dan mulai melakukan. Itu sebenarnya ketika engkau dengar firman Tuhan hari ini, bahwa Roh Kudus itu adalah kunci pemulihan dalam hidupmu. Kalau engkau percaya, engkau harus punya tindakan. Berjuang untuk menerima Roh Kudus dalam hidupmu. Engkau harus setia, menyembah, memuji Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan sungguh-sungguh. Supaya Roh Kudus memenuhi hidupmu. Ketika Roh Kudus memenuhi hidupmu, maka engkau akan memiliki kuasa untuk memulihkan hidup. Dan ketika dia memulihkan semua aspek, sudah. Hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan. Hubungan antar keluarga, suami, istri, orang tua, anak, saudara bersaudara. Tuhan akan pulihkan. Ekonomi kita, kesehatan kita akan Tuhan pulihkan. Kebahagiaan, karakter akan Tuhan pulihkan. Karena ketika kita jatuh dalam dosa, karakter kita berubah, sudah. Rusak karakter kita. Kenapa banyak orang miskin? Karena pemalas. Saudara, pemalas itu salah satu karakter yang dihancurkan oleh iblis. Orang malas itu karakter yang dirusak oleh iblis. Manusia pada dasarnya itu rajin. Kita semua ini rajin. Semua manusia rajin. Karena pada dasarnya semua manusia pengen kerja. Yang ada tuh yang mau tidur-tiduran. Seharian tidur terus. Tidak ada. Semua pengen kerja. Kapan kita jadi kerja? Kapan kita jadi malas? Ketika iblis merusak karakter kita. Karakter rajin dirubah menjadi karakter pemalas. Nah, bagaimana kita bisa rubah dari malas jadi rajin? Itu tidak bisa dengan logika. Tidak bisa dengan nasihat. Kita butuh kuasa.
Itu sebabnya Roh Kudus sangat penting dalam hidup kita supaya karakter kita bisa berubah dari malas jadi rajin. Jadi dari royal jadi hemat. Gitu ya. Karena begini sudah. Saya selalu bilang begini. Kalau suka bercerita dengan teman-teman hamba Tuhan. Karena semua gembala itu pengen jemaatnya diberkati. Saya juga bilang, saya pengen semua jemaat di sebab itu diberkati secara materi ya. Berkat memang semuanya, tetapi secara ekonomi saya juga rindu supaya anak-anak Tuhan itu dipulihkan di masalah ekonominya. Nah, kita suka bilang Pak ke teman-teman gembala begini. Orang Talaut itu sebenarnya kaya. Banyak uang. Karena bekerja sedikit sudah peduli banyak. Cuma DP kelemahan, banyak dari orang Talaut itu DP rajin itu panas-panas tai ayam. Kalau nyadak doi, wih rajin sekali dia. Biar mau suruh apa lagi. Saya perhatikan orang Talaut itu rajin. Karakter dasarnya itu sebenarnya rajin. Oh biar mau suruh apa le dong kerja. Yang penting dapat doi. Mari serta sudah pedoi, saudara. Langsung berhenti kerja. Sony mau datang bekerja. Ya poya-poya, kasih habis doi, serta doi so habis, baru cari kerja ulang. Itu satu. Yang kedua, kelemahan dari kita orang-orang di Talaut ini sudah. Sebagian besar ya, tidak semua, tapi sebagian besar. Itu tidak tahu mengatur uang. Padahal dalam Alkitab ada bilang bahwa kita harus mengelola keuangan dengan benar. Serta dapat doi, langsung kasih habis. Padahal di dalam Alkitab banyak contoh-contoh tokoh Alkitab. Mereka diberkati karena mereka tahu mengelola keuangan. Serta dapat 100.000, 50.000 dia tabung. Serta DP tabungan sebanyak, dia investasi, dia beli tanah, dia beli rumah. Kalau torongnya enggak, serta doi semuanya beli motor. Serta motor rusak, habis semuanya. Tidak tahu mengelola keuangan. Itu kelemahan kedua. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus merubah karakter itu. Kalau engkau menyadari itu ada dalam hidupmu, engkau harus mengubah. Tetapi sekali lagi saya mau bilang begini, bahwa kita tidak bisa mengubah hanya dengan sebuah pemahaman. Kita tidak bisa mengubah karakter kita dengan sebuah nasihat. Tidak bisa. Kita bisa mengubah karakter kita hanya dengan kuasa. Hanya Roh Kudus yang bisa mengubah karakter kita. Kalau kita tidak punya Roh Kudus tidak berkarya dalam hidup kita, kita tidak bisa mengubah karakter kita. Tidak bisa. Yang saya cerita tadi mengenai lembaga-lembaga rehabilitasi di Jakarta sana. Kenapa banyak yang tutup? Karena mereka menggunakan logika sudah. Mereka pakai dokter, pakai psikiater dan lain sebagainya. Tidak bisa mengubah. Di asrama, dorong mungkin dapat bertobat. Serta lepas di luar, dorang bagi ulang. Bagati ulang. Tidak bisa mengubah. Itu sebabnya tutup lembaga-lembaga itu. Banyak orang-orang tua tidak percaya lagi. Tetapi bersyukur sudah sekarang. Mereka menyadari bahwa mengubah itu harus dengan kuasa. Sebenarnya ada banyak gereja, mereka membangun sebuah tim konseling untuk pemulihan, rehabilitasi. Dan banyak anak-anak Tuhan, anak-anak yang terlibat narkotika itu benar-benar dirubah. Karena mengubah itu harus dengan kuasa. Saudara. Salah satu saudara kami pernah di Bekasi, kami pernah merehabilitasi seorang pemuda. Dia tadinya saudara korban ya. Jadi dia cuma dikasih, kalau saya tidak salah ceritanya dia itu cuma dikasih permen sama temannya. Tapi di permen itu sudah ada ganja. Ketika dia kasih permen, akhirnya dia
minta lagi, ketergantungan. Karena kalau tidak minum permen, dia suka jadi rupa orang seno begitu ya, jadi orang nyanda waras. Kalau kasih permen, dia normal kembali. Lama-lama dia tahu bahwa itu narkoba. Dan dia mulai, itu kan ada kalau ketergantungan itu sudah ada dosisnya, itu akan naik terus. Kalau umpama kasih permen pertama dia enjoy itu 5 jam, ketika berikutnya kasih 1 biji permen dia cuma 3 jam. Jam keempat dia sudah mulai kelimpungan lagi. Dan dosisnya naik terus. Itu sebabnya setiap 3 jam dia harus kasih. Lama-lama saudara, 1 permen cuma 1 jam. Lama-lama 1 permen cuma 10 menit. Itu sebabnya dia harus menggunakan setiap 10 menit. Nah untuk supaya dia bisa seharian, dia harus tingkatkan dosisnya. Nah dia mulai nyabu, sabu-sabu pertama cuma 1 gram 1 hari. Buat 1 hari. Lama-lama dia semua bisa 5 gram. Untuk 1 hari supaya dia tenang. Karena kalau tidak, saudara dia jadi kacau. Itu yang disebut dengan sakau. Saudara tahu sakau ya. Itu meminta, sudah meminta obat. Nah, makin lama dosisnya makin tinggi. Nah itu barang itu mahal. Sudah. Itu sebabnya ini teman pemuda kami waktu itu sudah. Menurut kesaksian dia akhirnya harus menjual semua barang yang ada di rumah. Mamanya sampai pusing. Tiba-tiba setrika hilang. Tiba-tiba televisi hilang. Tiba-tiba kulkas hilang. Dia sejual untuk beli sabu-sabu. Ketika semua barang di rumah sudah habis, dia bingung. Akhirnya ditawarkan, kalau kamu pengen tetap nyabu dan punya uang, kamu harus menjual. Kemudian dia mulai mencari korban yang lain. Dia menjual. Akhirnya dia jadi bandar sudah di kompleks kami. Ketika dia sudah jadi bandar, dia dikejar-kejar oleh polisi. Tetapi untung mereka itu jaringannya kuat ya. Jadi sebelum polisi datang gerbak, dia sudah lari duluan. Jadi hidupnya jadi liar seperti itu. Kemudian ketemu dengan teman kami pemuda. Karena mereka sama-sama sekolah ya, satu sekolah. Teman kami mulai bersaksi. Ketika diceritakan, dia langsung menangis. Dia bilang kita pengen lepas, tapi kita tidak bisa lepas. Dia menangis sudah. Laki-laki besar. Nangis dia. Karena dia pengen lepas dari narkoba tapi tidak bisa. Dia bilang dia sudah pernah pergi ke, waktu itu di daerah Cilincing ada satu yayasan rehabilitasi. Saya sudah tinggal di sana 5 bulan. Pulang jadi lagi malah lebih parah. Dia bilang. Tidak bisa lepas. Makanya dia sudah putus asa. Dia bilang mungkin saya akan mati dengan narkoba. Karena teman-temannya itu sudah ada beberapa yang mati. Karena narkoba itu kalau sudah dosisnya sudah tinggi, cuma 2 sudah. Kalau nyadak jadi gila, mati. Kalau dia sudah overdosis. Dan dia punya teman ada beberapa sudah meninggal dunia ya. Ada yang meninggal di toilet stasiun kereta. Ada yang meninggal di pertokoan di samping, biasa di Bekasi ada toko-toko, terus ada antara-antara itu. Mereka biasa kalau itu yang tukang suntik-suntik itu, saudara, mereka suka kalau nyada di toilet di tempat-tempat tersembunyi begitu. Nah temannya suntik saudara. Ya, waktu dia suntik, dia suntik, dia sedot darahnya, dia suntik lagi, sedot darah, suntik. Jika sudah tercampur semua baru dia suntik semua. Sementara suntik saudara overdosis dan meninggal di situ. Temannya 2 orang sudah meninggal. Dan dia sudah berpikir bahwa dia juga akan meninggal dengan hal yang sama. Tetapi Tuhan mengasihi. Karena dia orang Kristen. Sudah lama tidak ke gereja. Dan ketemu dengan teman saya waktu diceritakan. Wah dia menangis. Dia bilang saya sudah lama pengen lepas. Saya sudah pergi ke tempat rehabilitasi tetapi saya tidak bisa lepas. Dia bilang kalau sudah sakau itu, dia bilang seperti ada orang yang tindis dia punya dada.
Tidak bisa bernapas. Dan itu nanti bebas kalau suntik lagi. Kalau dia sudah sakau. Tidak bisa lepas. Kemudian saudara kami mengadakan pelayanan. Ketika ditawarkan untuk kita berdoa. Dia senangnya luar biasa. Dan kami mulai berdoa. Tapi ketika kami mulai berdoa, kita kasih firman. Kasih firman, kemudian kita berdoa. Kita nyanyikan, kita buka komsel di tempatnya. Di rumahnya. Sampai akhirnya seluruh keluarganya juga itu akhirnya bertobat. Menjadi anak Tuhan sampai hari ini. Saudara, ketika dia mulai melepas. Dia diberikan hikmat oleh Tuhan. Ketika sudah sakau ya. Dia panggil mamanya. Mama, isi bak. Mereka punya bak. Di Bekasi itu rata-rata rumah itu punya bak mandi yang besar. Karena di sana air susah ya. Ada kalanya jalan, ada kalanya enggak. Jadi mereka suka bikin bak besar dan ditampung. Dia tampung air banyak-banyak. Ketika dia sudah sakau. Dia bilang sama mamanya, kita soalnya mau pakai itu sabun. Dia bilang, tolong kalau dia berendam dan dia mau berdiri, tindis pada kepala. Dia bilang pada mama. Jadi dia mulai berendam. Pas sudah datang nanti dia punya sakau, sudah sama dengan orang gila, sudah dia semua berdiri keluar dari air. Dia mama tindis dari atas. Dalam nama Yesus. Berendam. Karena panas sekali badannya. Waktu dia semua berdiri, dia mama tindis ulang. Dalam nama Yesus. Beberapa kali melakukan itu, akhirnya dia terlepas. Setelah dia terlepas, dia bersaksi, saya mau terima Tuhan. Dan dia memberi diri dibaptis waktu itu. Jadi anggota pemuda remaja yang setia. Tadinya teman-temannya itu saudara, itu tempat transaksi narkoba itu di depan ruko, di depan gereja kita. Ini kok Charlie tahu, pernah pergi. Di depan itu tempat preman-preman. Saudara. Dan dia DP kepala di situ. Bandar narkoba. Dia sudah bertobat, masih banyak orang jaga minta-minta narkoba sama dia. Nah, sudah, saya tidak lagi. Saya sudah bertobat. Saya sudah berhenti dari narkoba. Dan dia bebas. Saudara. Kenapa? Orang bisa bebas hanya dengan kuasa. Haleluya. Tidak bisa dengan logika. Hanya kuasa Allah yang bisa mengubah karakter, mengubah kerusakan yang dirusak oleh iblis dalam hidup kita. Jadi kalau ada Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin yang punya keluarga yang sampai hari ini masih hidup terikat dengan hal-hal yang dikerjakan oleh kuasa kegelapan. Mari engkau butuh Roh Kudus. Berdoa bagi mereka. Haleluya. Di dalam nama Yesus saya percaya pasti berubah. Pasti ada pemulihan. Dan ketika pemulihan itu terjadi, baru itu kita akan bangkit menjadi saksinya Tuhan. Itu sebabnya kita butuh pemulihan. Haleluya. Dan Tuhan berjanji, ayat-ayat yang sudah kita bacakan tadi. Kita harus tunggu. Kita harus menanti. Kita harus menanti Roh Kudus itu turun atas hidup kita. Baru kita akan bangkit menjadi saksi. Karena hanya Roh Kudus yang dapat memulihkan setiap pribadi. Memulihkan hubungan kita dalam keluarga. Memulihkan hubungan kita dengan sesama. Yang dapat memulihkan perekonomian kita. Memulihkan kesehatan kita. Memulihkan kebahagiaan kita. Memulihkan karakter kita. Itu hanya kuasa Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus. Semua itu akan menjadi sia-sia. Semua usaha akan menjadi sia-sia. Kita butuh Roh Kudus agar supaya kita bisa dipulihkan oleh Tuhan. Puji Tuhan. Inilah firman Allah yang bisa saya sampaikan. Ya, mungkin terlalu panjang tetapi saya percaya Tuhan menghendaki agar supaya kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang dipulihkan hari-hari ini. Karena Tuhan butuh saksi-saksinya Tuhan untuk menjadi saksi bagi banyak orang. Menyelamatkan banyak orang. Karena kita harus percaya bahwa kedatangan Tuhan pada kali yang kedua tidak akan lama lagi. Tuhan butuh sekali lagi saksi yang banyak untuk menyelamatkan banyak jiwa. Atau supaya ketika Tuhan datang pada kali yang kedua banyak yang diselamatkan. Dan saya percaya itulah kerinduan Tuhan bagi kita semua. Puji Tuhan.